Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Judul chapter 1142 adalah hal yang aku takutkan. Kemudian untuk bagian cover menunjukkan sosok Yamato yang menghajar Wushu dengan teknik Thunder Bagua. Oke, masuk ke cerita. Chapter 1142 dimulai dengan menunjukkan bayangan ular raksasa di sekolah Walrus. Anak-anak pun memanggil para guru dan meminta pertolongan. Anak-anak menjelaskan ada ular besar di taman dan itu adalah ular John Munkard. Nama ular dalam mitologi Nordik yang dalam ceritanya akan menghancurkan dunia. Ular itu pun langsung mengejar anak-anak sambil memakan barang apapun yang ada di depannya. Anak-anak lari ketakutan ke dalam gedung sekolah. Selanjutnya beralih ke ruang guru. Di sini para guru sudah mendapatkan laporan tentang adanya ular raksasa itu. Mereka menduga ular itu berasal dari dunia bawah. Di sini ada guru matematika yang bernama Blade. Dia berharap semua anak didiknya baik-baik saja. Lalu ada juga kepala sekolah yang bernama Kiba. Dia berkata akan memanggil ketua. Kemudian diperlihatkan juga ibu guru Enji yang merupakan guru bahasa nasional. Tak lama kemudian seorang anak berteriak mengatakan bahwa anak yang bernama Aegir akan dimakan ular itu. Benar saja, Aegir jatuh dan terlambat menyelamatkan diri. Ular raksasa pun sudah berada tepat di hadapannya. Beruntung seorang raksasa dewasa muncul. Dia membawa palu berbentuk gigi. Dan dengan cepat raksasa itu memukul sang ular menggunakan palu giginya. Serangan itu tepat sasaran, kepala ular John Munkard terhantam ke udara. Namun serangan itu belum cukup untuk menjatuhkan si ular raksasa, dia masih bisa bangkit. Lalu dari atas dahan terlihat Saul datang, dia langsung menyiapkan pukulan menggunakan hakinya. Akhirnya teknik pukulan Saul yang bernama Kimatsu Shiken berhasil memukul jatuh ular raksasa itu. Melihat ular raksasa tumbang, para anak-anak jadi terkejut. Mereka pun kagum dengan kekuatan kepala sekolah Kiba dan juga Saul. Nah, Kiba ini adalah mantan bajak laut raksasa dan Saul tentu adalah mantan wakil admiral angkatan laut. Anak-anak tampak mengagumi masa lalu Kiba dan Saul sebagai seorang petarung tangguh. Saul pun meminta maaf karena sudah membuat anak-anak jadi takut dan anak-anak berterima kasih kepadanya. Selanjutnya Robin dan Chopper muncul dari jenggot Saul. Robin bertanya apakah di dunia matahari memang ada monster seperti itu. Saul menjawab biasanya hanya ada hewan liar biasa dan Chopper pun terkejut dengan ukuran ular yang sangat besar. Tak lama kemudian terdengar sesuatu dari dalam sekolah. Chopper bertanya hal apa lagi yang sudah terjadi. Ternyata seorang guru olahraga bernama Wolf sudah terluka cukup parah. Dia tergeletak di tanah. Saul dan yang lainnya segera menolong. Wolf pun mengatakan jika murid bernama Ilva dan beberapa murid lainnya berjalan keluar tanpa mengatakan apapun. Lalu di tengah kekacauan itu muncul seorang anak raksasa yang bertanya kepada Robin, apakah Robin temannya Luffy? Dan Robin menjawab benar. Robin pun bertanya apakah Luffy melakukan sesuatu kepada anak itu. Nah, anak yang bertanya itu hanya tersenyum dan dia adalah anak yang takut saat diajak main ayunan dengan Luffy. Kemudian Saul berusaha mengejar anak-anak yang berjalan keluar. Namun Pak Guru Wolf memperingatkan agar Saul tidak menyentuh mereka. Saul pun terkejut, dia tidak tahu apa maksud perkataan Guru Wolf. Sepertinya siapapun yang menyentuh anak-anak yang sedang berjalan akan diserang oleh panahnya Gunko. Hal itulah yang bisa menyebabkan Guru Wolf jadi terluka. Anak-anak yang sedang berjalan itu pun terlihat menuju pantai. Teman-teman mereka coba memanggil tapi tidak didengar. Mereka seperti sedang tidur. Robin pun terkejut. Dia merasa aneh karena anak-anak berjalan beriringan sambil tertidur. Nah, kita pun melihat anak-anak sedang berjalan sambil tertidur. Mereka mengikuti sebuah anak panah dari Gunko. Melihat hal itu, Kiba memberikan perintah untuk meniup trompet peringatan. Menurut Saul, hal itu berlebihan, tapi Kiba melihat sesuatu yang mengerikan dari arah hutan.
Saul pun terkejut saat menyaksikan hal yang juga dilihat oleh Kiba. Robin dan Chopper juga sama terkejutnya ketika melihat itu. Nah, dari dalam hutan terlihat bayangan monster-monster raksasa yang sangat besar. Tak lama kemudian beberapa anak lain ikut pingsan. Para guru jadi mulai panik. Mereka tidak tahu apa yang membuat anak-anak itu tiba-tiba pingsan. Chopper yang seorang dokter pun jadi bertanya-tanya, dan dia meminta turun dari janggut Saul untuk bisa memeriksa anak-anak tersebut. Sementara guru yang lain akan berusaha menghentikan anak-anak yang sedang berjalan. Selanjutnya kita beralih ke dunia bawah. Di sini Loki mengatakan jika satu borgol batu laut di kakinya tak akan bisa menghalangi kekuatannya. Terlihat Loki sudah bangkit dan memegang palu raksasanya. Dia mengancam jika borgol kakinya tak segera dilepaskan, dia akan menghancurkan Elbaf. Luffy dan Sanji tampak terkejut saat melihat Loki. Loki pun meminta untuk cepat dilepaskan karena dia tahu kelemahan Elbaf. Lalu Loki pun mengangkat palu Ragnir dan terlihat aura petir dari palu raksasa itu. Nah, dengan kuat Loki menghantam pohon Adam dengan palu Ragnir tersebut dan terlihat kilatan petir menyambar. Luffy, Zoro, Sanji, dan para bajak laut raksasa generasi baru jadi terkejut. Sebuah petir besar menyambar pulau Elbaf tepat di bagian Loki melakukan serangan. Hal itu pun membuat sebagian pohon Adam jadi terbakar. Para raksasa yang sedang berpesta juga bisa melihat petir dan juga api. Selain itu, mereka mendengar trompet peringatan. Jarul meminta para raksasa untuk segera memadamkan apinya. Ya, kembali ke sekolah Walrus. Di sini Bu Guru Enji melapor kepada Kiba dan Saul. Dia mengaku ingat mengenai wujud monster-monster tersebut. Hal itu baru terjadi hari ini. Ya, di sini ada adegan flashback yang memperlihatkan percakapan anak-anak mengenai Loki dan Nika. Kita juga bisa melihat gambar Black Nika yang dibuat oleh seorang anak. Selain Loki dan Nika, anak-anak juga menggambar Vanir dan menyebutnya sebagai sosok yang menyeramkan. Di sini anak-anak memang mendapatkan tugas untuk menggambar hal yang mereka takuti. Selain Loki dan Nika, ada juga Draug, Storm, dan John Moonguard. Lalu seorang anak bernama Ilva mengaku bahwa dia bisa bermimpi buruk jika harus menggambar hal yang dia takuti. Bu Guru Enji pun meminta maaf. Dia mengatakan bahwa itu merupakan salah satu tes kepribadian untuk anak-anak. Nah, adegan flashback pun berakhir. Bu Guru Enji menyatakan bahwa monster-monster yang muncul itu adalah gambaran yang paling ditakuti oleh anak-anak. Ya, di sini kita bisa melihat monster raksasa yang sangat besar. Mereka ada di hutan. Mereka persis seperti apa yang digambarkan oleh anak-anak sebelumnya. Ya, kemudian scene beralih ke lokasi Ksatria Suci. Di sini Killingham seperti baru bangun dari tidur dan mengatakan bahwa semua sudah selesai. Iya, sepertinya semua keanehan ini karena kekuatan dari Killingham. Summer memuji Killingham dan Killingham mengatakan jika anak-anak itu tidak akan berhenti sampai mencapai kapal. Dia pun berpikir bahwa para guru tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Nah, di akhir chapter ini Summer berkomentar bahwa cinta adalah sesuatu yang menyakitkan. Lalu dia bertanya kepada Gunko hal apa yang paling dia takuti. Gunko menjawab Nika. Oke, itu aja pembahasan untuk review chapter 1142 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.